Kapan? Kapan? Minggu depan. Coba ini untuk yang gelombang kedua. Ya sudah. Paskanya kayak ini sih jadi kayak apa kayak Martin India begitu bagi saya harus sih. Yes. Mau mere.
Sudah berapa orang ini? Baru 15. Mana yang Timika? Timika belum ada yang masuk ini. Timika mana Timika? Bu Damiana, silakan kasih masuk teman-temannya Ibu ya. Oh, Ceci, ada Bu Ceci juga kan? Sorry, ada Bu Ceci juga. Ini ada ini atau harus saya melihat. Saya masukkan di grup saja saya. Enggak di sini
Oh, pas. Mama dapat undangan, saya juga disuruh ke sana. Sama-sama kan? Mama dapat apa? Berkibusek. Tidak. Nah, itu kan gimana? Kedua aja sampai dulu. Ini video yang pantai 50. Berapa jam? Bisa cuma siapa yang berarti? Apa manitol? Manitol 200 toh? 4 kali iya. Jadi nanti ke 8 lagi naik, terus 2, 3 kali dua lagi. Tapi sebelum manitol naik ini kontrol tensi. Di bawah 100 tidak boleh. Dia cenderung ini tensi. Tapi dia pusat saturasi sudah bagus toh? Oke, selamat sore Ibu, Bapak semuanya. Selamat sore Bu Nasra selaku Sore, Pak. Ya, selamat sore Bu. Sore, Pak. Oke, Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore Bu. Mohon maaf saya biar Sore saya semuanya. ambil bagus di luar saja ya. Ya. Oke. Waduh, yang ada mahasiswa. Mohon maaf. Saya keluar biar enggak mixing. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk berkumpul melalui Zoom ini. Ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bu Koordinator, seharusnya ada Bu Kaprodi dan Sekprodi, tapi ada urusan penting lain, jadi kita mewakili berdua saja. Untuk itu, sebelum kita berdiskusi panjang lebar, mungkin ada arahan dulu dari Ibu Koordinator Profesi, Ibu Nasrah, Eskapnes, Mkep, kepada beliau kami persilahkan, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rohmani. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Ibu. Sore, Ibu. Ya, mungkin sedikit saya absen dulu ya. Perwakilan dari BIAK ada? Hadir, BIAK? Bu. Ada. Dari Merauke? Ada, Bu. Merauke ada. Kemudian Ada, dari Bu. Timika? Ya, dari Timika? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, baik. Iya, baik. Ya, sampai saat ini bersyukur kepada Tuhan kita masih diberikan kesehatan sesuai dengan schedule. Ya, saat ini kan Bapak Ibu sekalian sudah di stase KMB, betul ya? Sudah di stase KMB. Nah, sesuai dengan rancangan awal bahwa di stase KMB minggu-minggu akhir itu kita ada offline di rumah sakit. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ingat di awal sekali saya sudah menyampaikan bahwa 9 minggu stase KMB ini, 5 minggu awal itu daring atau bimbingan lewat online. Kemudian kita tadinya menyiapkan 4 minggu untuk offline di rumah sakit. Seperti itu. Tapi karena beberapa hal pertimbangan kita, sehingga kemungkinan untuk offline itu kita mungkin tidak sampai 4 minggu, tapi mungkin 3 atau 2 minggu ke depan. Seperti itu. Untuk kelas Jayapura saat ini itu sudah persiapan akan memasuki offline di Rumah Sakit AB Pura. Nah, sekarang ini yang kita akan berdiskusi hari ini, yang Bapak Ibu sekalian ini di daerah, baik BIAK, Merauke ataupun Timika, untuk 2 atau 3 minggu ke depan ini kita akan diskusikan karena baru-baru saja saya menghubungi khusus untuk Merauke ya, untuk Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, ternyata saat ini masih belum melayani pasien umum. Jadi masih merupakan rumah sakit rujukan COVID. Nah, itu juga salah satu kendala
bahkan yang di Merauke. Nanti kita diskusikan sepertinya mau bagaimana ya. Nah, biak ini masih sementara dalam proses penjajakan, kemudian Timika juga masih kita jajaki. Nah, ada opsi sebetulnya dari kami, dari Prodi. Opsi pertama itu pembimbingnya yang datang, itu opsi yang kedua. Nah, hanya saja memang terkait dengan pendanaan, karena memang kan sebenarnya untuk profesi ini kan kita tidak menarik dana sama sekali. Sementara nantinya untuk akomodasi dan segala macam pembimbing itu belum dianggarkan sama sekali, tidak ada anggaran. Itu tepatnya seperti itu. Jadi ya ini yang akan kita diskusikan. Jadi mohon coba mungkin ada perwakilan dari BIAK, dari Merauke, kira-kira bagaimana situasi ini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan opsi yang pertama? Artinya Bapak Ibu sekalian yang ke Jayapura melakukan prakteknya di Rumah Sakit Jayapura, atau opsi yang kedua? Mungkin itu dulu dari saya, Pak Rohmani. Nanti kita tunggu masukan dari teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Rohmani. Ya, baik. Terima Silakan kasih. Pak Roh. Baik, terima kasih Bu Nas atas pengarahannya. Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Bu Nas bahwa Bapak Ibu kalau bisa ke Jayapura seminggu, ya kayak angkatan mereka ke sini satu minggu untuk praktek KMB, kemudian diambil nilai ujiannya hari Jumat atau Sabtunya begitu. Satu kelompok maksimal hanya 9 orang. Ya. Kalau ini kelas Jayapura, kelas BIAK ada 6 ya. Ada berapa nih? Digabung jadi satu itu ada berapa dengan kelas Timika, kelas Merauke begitu ya. Itu jadi bagaimana? Apakah setuju yang opsi pertama, pilihan pertama Bapak Ibu ke Jayapura karena harus diambil kemarin Wadir 1 itu memberikan bukan tamparan keras begitu ya. Kenapa semua harus online? Karena kita sudah ada juknis untuk praktek offline juga. Kenapa online terus? Bagaimana kapasitasnya? Nah, kita harus dapat yang namanya offline walaupun 1 minggu kah 2 minggu itu harus ada. Itu kemarin waktu saya konsultasi dengan beliau, mereka tahap profesi bagaimana? Sudah sejauh mana? Begitu kalau begitu. Kemudian, nah ini karena tadi pikir ya harus ada ujian resmi kayak dulu waktu stase KDP kan ada ujian begitu ke sana gitu ya. Nah, ini juga KMB harus ada ujian ke rumah sakit ataupun yang offline lagi seperti itu. Nah, nanti coba diskusikan. Kemudian kalau yang kedua tadi pembimbingnya yang ke sana ya, tapi tadi bahwa apakah Bapak Ibu memilih ke sini yang ke Jayapura selama 1 minggu atau nanti pembimbingnya yang ke sana, tapi tadi bahwa kalau kelas di kelas di Merauke nggak bisa rumah sakit RSUD Merauke kayaknya nggak bisa terima karena khusus COVID. Nah, tadi saya sih punya pemikiran kalau kita yang ke sana di rumah sakit Pengharapan bagaimana begitu ya. Itu. Di Pengharapan yang rumah sakit Katolik apa rumah sakit apa itu ya. Kalau RSUD BIAK coba lebih lagi bahwa kemarin kita ada informasi bahwa mahasiswa praktek per mahasiswa itu ditarik 1.500.000 begitu ya. Per praktek atau per hari atau per apa itu? Mungkin coba ditelusuri. Per paket. Per paket ya, per paket. Per paket per mahasiswa. Iya. Oh, begitu. Nah, kemudian kalau yang di Timika mungkin tadi bahwa praktek lagi ke rumah sakit Kasih Herlina ya, karena MOU dengan RSD Mimika itu belum keluar. Dari RSD Mimika kalau yang namanya MOU-nya sudah selesai, mereka baru mau terima begitu. Dan RSMM Rumah Sakit Mitra Masyarakat kita ada persiapan sekalian itu ada untuk yang angkatan pertama, tapi surat sudah sejauh mana, Bu Nasrah, itu untuk yang di Mimika, yang RSMM
Tapi yang sudah fix emang Iya. sudah jelas MOU jelas itu ada baru rumah sakit kasih Herlina saja. Kasih Herlina. Iya. Kalau rumah sakit RSMM, rumah sakit mitra masyarakat, itu sebenarnya ada peluang, artinya lampu hijau untuk bisa masuk. Hanya kalau untuk saat ini sepertinya belum memungkinkan karena dari rumah sakit mitra masyarakat mereka minta pelatihan CI dulu. Artinya nurse yang ada di RSMM itu belum ada sertifikat clinical instruktur, belum ada sertifikat CI-nya. Jadi itu butuh waktu untuk bisa untuk bisa praktek di sana gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai 1-2 minggu ini kayaknya belum memungkinkan. Perlu RSMM. Kecuali nanti kalau misalnya memang bisa di Rumah Sakit Kasih Herlina. Teman-teman dari Timika, ada enggak bisa bersuara? Dari Timika mana? Ada Bu Damiana Hilabok, ada di Rumah Sakit Kasih Herlina itu sudah melayani pasien umum enggak? Bisa, Bu. Bisa. Artinya ada, kemarin Bu. itu Ya. ada ya. Artinya bukan hanya di situ kan rumah sakit ibu dan anak. Itu ada enggak pasien umum? Maksudnya pasien biasa sejauh ini biasanya ada juga, Bu, untuk pasien ada ya. Dilayani. Oke, berarti dan pasiennya banyak ya, memungkinkan berarti bisa ya. Bisa, Bu. Oke. Ada berapa orang yang di Timika? Jumlahnya semua 8 orang, Bu. 8 orang. Oke. Berarti Timika bisa ya sementara bisa ya kita lobby dulu kembali. Terus kemudian yang Merauke dulu lah. Kalau Biak mungkin kan kayaknya nanti kita ini. Merauke ada nggak yang kerja di rumah sakit ini? Yuliana di posisinya di mana, Dek? Di Puskesmas, Bu. Puskesmas. Kalau siapa satunya Ningsih atau siapa ya? Ya, Bu Purwaningsih nggak masuk, ini belum masuk di grup. Di mana? Ningsih di mana? Di RSUD Merauke. Nah, itu maksud kita mau komunikasi dengan Ningsih dulu nih. Artinya tadi secara langsung saya telepon ke kabit keperawatan. Bahasanya bahwa memang masih belum melayani pasien umum. Jadi yang diterima hanya pasien COVID. Jadi untuk dipakai praktek kayaknya belum memungkinkan. Ada enggak rumah sakit yang tadi kalau bahasanya set prodi, ya sudah kalau begitu Merauke bisa enggak kira-kira Merauke kan 3 orang nih, bisa enggak ke Jayapura? Kalau 3 orang ke Jayapura itu kami jamin masih bisa kami sisip di rumah sakit AB Pura. 1 minggu. Bagaimana? Mungkin nanti kami bicarakan dulu ya, Bu. Oke, dibicarakan dulu ya. Artinya jangan terlalu lama 1-2 hari ini kami tunggu informasinya sehingga kami bisa coba menjajaki lagi rumah sakit AB Pura. Ya, bisa hanya memang kalau di sini kalau di rumah sakit AB Pura itu harus ada bukti PCR negatif. PCR-nya dari sana harus ada pemeriksaan PCR. Tapi tidak masalah kalau di sini kan kami bisa fasilitasi untuk tes PCR-nya di Labkesda itu gratis. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, hitung-hitung jalan-jalanlah seminggu di sini bisa. Kalau Merauke ya, teman-teman Merauke. Jalan-jalan seminggu aja, Bu. Ya, nanti kita bicarakan dulu ya, Bu. Ya, oke ya. Kalau yang satunya di Puskesmas juga ya? Ya, Bu Vina Erviana, Puskesmas. Oh, berarti hanya Ningsih yang di rumah sakit. Oke. Nah, sekarang Biak. Biak ini yang paling banyak berapa belas orang ini? Izin, Bu, 17, Bu. 17 orang. Izin Ibu, yang di Biak kami gabung dengan teman-teman dari Kabupaten Supiori. Iya, benar-benar. Karena tadi ya bahasanya memang bahwa teman yang dari Supiori itu harusnya datang bergabung ke RSUD Biak. Kemudian ada enggak yang kerja di rumah sakit ini, teman-teman dari Biak? Ada Ibu, saya dengan Pak Michael, Pak Desi Aibekop. Oh, banyak. Ada berapa orang? Dari 17 itu berapa orang yang kerja di rumah sakit? Sekitar 6. 6 ya. Jadi yang lainnya tersebar di puskesmas. Di puskesmas dan di rumah sakit Supiori. Oh iya, rumah sakit Supiori. Oke. Ya. Nah, tadi kendalanya seperti itu. Jadi begini Bapak Ibu, kalau misalnya prakteknya di daerah sekali lagi, ini jujur kami membuka saja bahwa PO kami untuk saat ini untuk perjalanan dinas itu hanya 2, dan itu kan pasti
kemungkinan akan digunakan untuk berkoordinasi ke pusat. Jadi biaya perjalanan dinas kami untuk ke daerah itu tidak ada untuk di PO kami untuk saat ini. Nah, itu mungkin yang kami buka saat ini bahwa solusinya kira-kira seperti apa, karena kalau misalnya kami yang mengambil keputusan, berarti kan akan lebih bagus kalau Bapak Ibu sekalian langsung datang ke Jayapura supaya kami tidak memikirkan lagi yang lain. Bisa di sini kami fasilitasi. Nah, tetapi misalnya kalau ke daerah, ya mohon masukannya kira-kira apa yang bisa kami tempuh, karena kalau misalnya Bapak Ibu prakteknya di rumah sakit, berarti kan harusnya ada pembimbing dari Jayapura yang datang pada saat ujian. Seperti itu. Begitu Pak Rohmani ya. Ya Bu. Pak Rohmani. Siap. Kira-kira seperti itu yang saya sampaikan. Nah, mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Oh ya, mungkin ditanya dulu nih. Kalau yang dari Biak, kira-kira mau datang ke Jayapura atau bagaimana Bapak Ibu? Opsi Izin, pertama Ibu. atau opsi kedua? Ya. Iya, barangkali izin kami bisa bicarakan Ya. secara internal, mungkin solusinya seperti apa? Iya. Iya. Ini kami informasikan. Pak Michael dengan teman-teman dari Supiori ya, ada 15 atau 16 Iya. orang itu. Iya. Tapi jangan lama-lama ya, karena kita akan mau jadwalkan begitu. Mau buat Siap Bapak. Siap, karena ada beberapa teman yang ada bertugas di ruang COVID gitu. Oh begitu, siap. Oh gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke. Jadi kira-kira mesti nanti berdiskusi dengan teman-teman, mau dengan opsi yang pertama, datang ke Jayapura rame-rame, sekalian jalan-jalan nih ceritanya, atau mau opsi yang kedua, kita fasilitasi untuk di daerah, tapi ya artinya dibicarakan bahwa sekali lagi untuk perjalanan dinas dari pembimbing itu tidak disiapkan dari PO kami, begitu. Ya, minimal satu pembimbing saja, satu orang pembimbing dari KMB untuk datang pada saat Bapak Ibu sekalian berproses di rumah sakit seperti itu. Siap Ibu, siap. Kami bicarakan Ibu. Itu aja Pak. Begitu ya Pak Roh. Ya. Ibu, Bapak, saya mohon izin. Iya. Ibu mohon maaf, tadi kan ada dua pilihan opsi kepada kami mahasiswa untuk melaksanakan praktek ini. Misalnya untuk opsi yang kedua, kalau tadi Ibu bilang dengan satu pembimbing saja, mohon izin Ibu untuk satu pembimbing itu, apakah beliau nanti mendampingi kami selama, tadi kan kurang lebih 1 minggu ya Ibu ya? Iya, benar-benar. Apakah lamanya pembimbing nanti di lahan praktek sama tetap 1 minggu? Atau pada hari ujian saja? Iya, atau pada hari... Enggak, kalau pada hari ujian enggak mungkin 1 hari ya. Kalau kemarin pembicaraan kami sebenarnya seminggu, tapi ya mungkin seminggu ya 4 hari gitu ya, 3-4 hari ya Pak Rohmani ya. Pak Rohmani yang pembimbing KMB. Bisa paling 4 hari sampai 3 hari. 4 hari. Maksudnya dalam artian 3-4 hari begitu Ibu. Baik Ibu. Mungkin itu garis besar yang agar maksudnya biar bisa kami bicarakan. Lalu mungkin nanti hal-hal detail untuk tanggung jawab apa yang harus dibebankan kepada kami karena mendatangkan pembimbing, nanti mungkin bisa kami koordinasi secara intern dulu ya Ibu ya. Baik. Baik, terima kasih Ibu Nasra, Pak Rohmani. Iya. Ini yang dari Biak ini? Iya, dari Biak. Ya, ini Bu Sari dari Timika. Dari Timika bagaimana? Dari Timika? Ya, Bu. Ya, mau seperti itu gambarannya, Ibu atau Bapak. Jadi kalau misalnya ini kami tunggu informasinya. Nanti setelah ini bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Seperti itu tadi. Kalau misalnya mau opsi pertama, nanti Bapak Ibu sekalian mungkin bicarakan dengan keluarga, dengan teman-teman. Apakah mau ke Jayapura atau di daerah? Ya, kayak gitu. Karena iya, Bu. Iya. Tapi harus dipastikan dulu, kira-kira RSUD Biak itu masih melayani pasien umum enggak? Yang kerja di Biak ini? Masih Ibu, dibagi, diatur. Statusnya seperti Merauke sudah, iya, oke. Kami masih tetap melayani pasien umum. Ya? Oke. Iya. Izin Bu, untuk kami kelas Timika.
nanti kami akan diskusikan secara internal bersama teman-teman yang 8 orang. Tapi mohon maaf Iya. Bu, ingin bertanya terkait dengan misalnya kami pilih untuk opsi kedua ini Bu. Iya. Bisakah kita tahu sekarang terkait dengan pembiayaannya Bu? Jadi itu bisa jadi bahan masukan untuk kami pada saat diskusi nanti. Begitu Bu. Baik. Kalau untuk biaya rumah sakit Bu, itu tanggung prodi. Ya, kalau di Jayapura sudah kita tanggung semua. Itu tanggung semua. Kalau Ibu ke Jayapura itu Ibu enggak mengeluarkan apapun. Tadi Cuma bahasa Ibu saya, beli kalau tiket, untuk ya, tiket bolak-balik berarti sama penginapan kah Bu Nas? ya akomodasi iya, hanya untuk pembimbing ke sana aja Bu. Kalau untuk biaya rumah sakit segala macam itu ditanggung prodi. Karena sedianya memang, mohon maaf sedianya itu prakteknya di Jayapura Bu. Jadi schedule awal kita itu sebenarnya prakteknya di Jayapura. Tapi karena ada beberapa kebijakan, pertimbangan karena ini juga masa pandemi, sehingga masih bisa untuk stase ini. Saya tidak jamin ke stase ke depannya apa masih bisa di daerah, tapi yang pasti untuk KMB ini masih bisa di daerah. Jelas Ibu ya, jadi saya ulangi kembali, untuk biaya yang lain-lain, biaya rumah sakit itu ditanggung prodi. Hanya tadi itu, untuk apa namanya, pembimbing. Karena memang jujur tadi sudah sampaikan di awal bahwa dana perjalanan dinas kami untuk tahun ini itu sangat-sangat terbatas, tidak seperti tahun kemarin. Begitu. Jelas ya Ibu ya? Iya Bu. Untuk satu pembimbing aja. Baik Bu, Bu izin boleh tahu untuk kisarannya berapa? Jadi biar kami ini toh Bu. Kisaran. Barangkali Ibu unit cost-nya Bu, unit cost mungkin selain penginapan, tiket PP, lumsum dan juga biaya makan bisa kita bicarakan secara transparansi biar kita siapkan pada saat kita rapat internal Bu. Apa ya, unit cost ya pokoknya kita mungkin kalau pembimbing kan mungkin terima tiket aja gitu Pak. Artinya kami tidak bisa menetapkan sekian untuk transport. Oh enggak, atau Pak Rohmani bagaimana? Atau mungkin kami juga hitung-hitungan dulu ya Pak ya. Pak Rohmani. Siap. Oh ya siap Bu, nanti ya, mungkin coba kami saya koordinasikan dengan Pak Robert dulu toh, sebagai prodi dan ininya. Apakah hanya ini pulang pergi sama makan begitu, kalau ujian itu membayar ujian itu ditanggung oleh prodi atau bagaimana begitu ya. Tiket bolak-balik sama penginapan 4 hari atau 3 harinya tadi, 4 malam itu toh, atau 3 malam ya kalau 4 hari saja gitu. Nah, sama mungkin untuk jemput ini saja ke rumah sakitnya kah bagaimana. Kalau ujian ditanggung, kalau pas ujiannya biasanya kan yang tanggung prodi untuk bayar dosennya begitu. Nggak tahu sih kan kalau prodi. Iya prodi. Siap Ibu, terima begitu, kasih Pak Michael. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi Pak Michael siap, ada. Bapak, siap. Iya. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa memang rancangan awal bahwa untuk profesi itu di Jayapura, rancangan awal. Tetapi karena berbagai pertimbangan, akhirnya ada beberapa stase memang yang bisa dilakukan di daerah. Tetapi dengan konsekuensi seperti tadi. Nah, aman-amannya kami sebetulnya kalau bisa opsi pertama Bapak datang ke sini, Bapak Ibu datang ke sini, tetapi karena masih diberikan kebijakan, kalaupun di daerah ya seperti tadi opsi kedua itu. Terima kasih banyak Bu atas kebijakannya Bu. Ya. Ada lagi? Yang dari Timika tadi sudah jelas Ibu Margareta? Sudah Bu. Izin Bu, kami mohon izin ya. Kira-kira kami tahu kapan terkait dengan kisaran-kisaran ininya Bu, supaya kami ini tuh. Oh ya, secepatnya ya Pak Roh, setelah ini kami akan kalau melaporkan bisa dulu sih, hasilnya. Sama-sama kayak di kelas Jayapura tanggal 1 Maret itu karena izin Bapak Ibu semua ya, kita sih punya opsi bahwa Bapak Ibu ini kalau bisa ya Bu Nas, bocoran bahwa mereka ini bisa wisuda bulan September begitu, karena nanti untuk persiapan UKOM dan doakan kami amin Pak sudah bisa lulus begitu dan sebagainya seperti itu. Jadi walaupun nanti ada dalam proses, tapi Ibu nanti bisa supaya lulus di sebelum bulan Desember ya, bulan September kah bulan Oktober ya Bu ya. Gitu. Jadi mohon Bapak Ibu September Pak. Apa? September.
September ini toh. Nah itu ya. Disampaikan bahwa Jadi, kalau bisa selesainya September. Bapak Ibu untuk termotivasi kuliahnya ya, walaupun sebentar-sebentar harus ikutin begitu biar bisa lulusnya lebih cepat, karena untuk mengajar Bapak Ibu untuk November ke Oktober kita sudah daftarkan Bapak Ibu untuk ujian kompetensi begitu. Mudah-mudahan kami nih lagi kerja keras di prodi untuk persiapan dari akreditasi profesi nurse ini. Nah, kalau sudah akreditasi nurse keluar, langsung kita mendaftar ikut ujian kompetensi nasional AIPNI, Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia, seperti itu. Namanya Bapak Ibu tercantum semua begitu ya. Kami minta kerjasamanya Bapak Ibu untuk aktif dalam bimbingan ASKEP dan lain sebagainya. Nanti ke depannya ini ya, kita akan banyak berkutat tentang ASKEP dengan nanti mungkin ada bimbingan-bimbingan hukum agar Bapak Ibu bisa lulus. Apalagi emang mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan tindakan perawatan, tetapi kalau dalam hukum kan harus sesuai dengan SOP. Jadi harus dilatih terus begitu. Nanti kita akan pertajam, ada bimbingan hukum kayak yang lain-lain seperti itu. Nanti saya beli buku sinersi ya. Mungkin mahasiswa akan dibebankan dengan buku sinersi. Saya akan koordinasi langsung dengan AIPNI pusat. Bapak Imade kemarin sudah koordinasi dengan Bu Kaprodi, Sekprodi, Bu Koordinator Profesi. Mungkin ada aplikasinya, itu nanti akan kita jelaskan ke Bapak Ibu. Semua sudah siap. Nanti dari angkatan Ibu ini, Bapak Ibu 57 ya kurang lebih. Nggak tahu kalau yang sudah ada keluar ya. 57 atau 56 sama yang kemarin ada 8 orang. Jadi satu nanti bisa ujiannya begitu. Jadi tolong termotivasi dan segera menyelesaikan stase-stasenya. Nah, pengennya saya sebagai koordinator KMB ya. Tadi Bu Margareta ya, bahwa lebih cepat lebih baik. Kalau pasti hasil swabnya negatif, kalau Bapak Ibu mau ke sini ya silahkan. Tadi kalau kaminya yang ke sana, berarti ya silahkan bagaimana cara menghitungnya, begitu saja. Kami kemarin sudah rapat internal untuk persiapkan bahwa Bapak Ibu bisa wisuda untuk bulan September. Tapi walaupun masih ada stase berikutnya, tetapi nanti kita akan kejar bagaimana supaya begitu. Nanti dikurang-kurangi, nah itu bisa wisuda langsung ya. Sebentar lagi Pak Michael pakai toga lagi, begitu nggak kerasa. Amin, amin. Ya Pak, makasih Pak. Amin Pak. Amin Pak. Amin Pak. Oke, begitu ya Ibu Margareta. Mohon maaf, itu penjelasan dari saya bahwa emang kalau bisa minggu pertama Maret, kalau enggak berarti minggu kedua Maret. Kalau mendesak. Paling lambat minggu kedua Maret, paling lambat. Karena paling lambat jangan tergeser-geser lagi. Iya, jangan, karena masuk stase berikutnya itu apa Bu? Maternitas anak atau apa ya Bu ya? Ya, harusnya maternitas anak, tapi ada opsi juga. Nanti kita lihat lagi kalau misalnya belum memungkinkan maternitas anak, berarti kita putar masuk ke komunitas dulu. Karena kalau komunitas berarti kan nanti jatuhnya teman-teman Bapak Ibu sekalian tetap di daerah. Nah, kalau maternitas anak, nah kembali lagi opsi yang sekarang, apakah harus ke sini atau tetap di daerah. Nah, itu tadi pembicaraan kemarin begitu. Jadi kemungkinan besar selesai KMB ini kami putar masuk ke komunitas dulu, kemungkinan besar, tapi tergantung lagi hasil keputusan nanti. Iya. Oh iya, kalau yang penting kita selesaikan dulu KMB. Baik. Kalau di Biak ada panti jompo Pak Michael? Izin tidak ada Pak. Yang tapi di Timika Bu paling Margareta? tidak di komunitasnya ada. Ada gerontik, gerontik. Kayaknya ada Pak, soalnya kalau yang di KKKN Puskesmas itu mereka ada kayak komunitas untuk lansia. Iya, yang penting ada ya. Oke, siap. Nanti juga kalau sama nanti ada komunitas ada. Pak Michael juga sama seperti itu. Posyandu lansia kah, pos dan sebagainya. Ada posyandu lansia gitu ya? Ada di ada Bu. Ada di Puskesmas ada Bu. Ada di Dan mohon ya, setiap tindakan kayak begini walaupun saya nggak masuk ya Pak Michael, teman-teman itu tindakan keperawatan di rumah sakit yang Bapak ini
bisa difoto untuk simpan ke kami bahwa itu salah satu dengan perawatannya Bapak begitu. Karena untuk pelaporan nanti akreditasi juga perlu. Mana betul mahasiswa praktek walaupun offline dosennya secara responsinya online begitu ya. Karena harus ada foto-fotonya. Iya, Bapak. Tindakan ya. Mau pasang infus kah, pasang kateter kah, walaupun sedari, walaupun Pak Michael ibaratnya di ruangan OK, pasang pura-pura Pak Michael pasang kateter pada pasien persiapan operasi boleh begitu ya. Dimasukkan minta fotonya. Iya, Pak. Oke, Pak Roh, berarti yang tadi ya nanti untuk kisarannya nanti kita susun setelah ini kita akan koordinasi dulu dengan Kaprodi, dengan Setprodi ya Pak ya. Nanti mahasiswa nunggu hari ini Pak. Untuk kami tunggu ya. Nanti besok Bapak Ibu tinggal rapatkan internal dengan teman-teman di daerah-daerah masing-masing seperti itu. Itu saja Bu Ras dari saya. Ya, terima kasih Pak Ibu. Ya, saya kira yang dari Merauke, ya, Bu Yuliana, bagaimana nanti diskusikan dulu dengan ini ya, dengan temannya bertiga. Siap Ibu. Begitu ya. Sebenarnya kalau saya Merauke, teman Merauke ini 3 orang saja, kalau mau datang ke Jayapura lebih bagus lagi, jalannya seminggu loh, seminggu saja. Ya, nanti bicarakan dengan temannya ya, 2 orang itu. Ya, kayaknya Bu Yuliana kangen sama suaminya terus jadi nggak mau tinggal sama suaminya. Hanya 1 minggu kok, 1 minggu saja. Ya Bu, nanti dibicarakan dulu. Bicarakan dulu, oke. Atau kan nanti sambil ini ya koordinasi dengan rumah sakit Pengharapan kah? Itu bagaimana kalau kesana? Ya, bisa juga. Itu opsi juga. Iya. Oke, baik. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu ya. Saya kira Pak Rohmani kita cukup dulu. Nanti kita berkoordinasi lagi. Cukup Pak. Saya kembalikan ke Pak Rohmani. Semuanya selamat sore. Terima kasih. Selamat sore ya. Salam sehat. Selamat sore Pak Bu. Tuhan Salam sehat untuk kita semua. Iya, izin live duluan. Amin.